dia setuju nih. Contoh misalnya, dia sepakat bunganya misalnya dia bayar per bulan 7 juta. Sepakat dia. Tapi dia telat, ada denda. Nah, dendanya tuh diambil sama bank. Harusnya dendanya dipakai buat disimpan. Nanti di akhir pembayaran, Pak, Bapak ada bayar denda 5 kali, kita bayarkan ke pokok, jadi sisa pokoknya sekian. Dia lepas tuh dari riba si banknya. Nggak kena. Kenapa? Karena nggak diambil, dibiarkan. Justru malah dikurangi untuk pokok. Kemudian kedua, Pak, alhamdulillah saya punya duit nih setelah 10 tahun, ini kan 20 tahun, 10 tahun dia punya duit, dia bayar, kena penalti. Nah itu nggak boleh, itu riba. Penalti itu, kalau bank melepaskan penaltinya, maka dia lepas dari riba. Gimana kreditur? Kreditur yang nggak kena riba. Riba itu dosa yang diambil oleh si pemberi. Karena di surat Al-Baqarah 278, tinggalkan sisa riba, jangan diambil. Jadi kalau pegawai bank gimana? Ya, wallahu alam. Wallahu alam jawabannya. Allahu alam. Nanti kalau dibilang haram kan anak saya di bank katanya. Jadi Allahu alam. Gitu. Makanya dulu konsep itu sudah disampaikan oleh saya di beberapa bank, cuman persoalannya dia terikat aturan. Muncul Bank BSI, alhamdulillah diikuti, Pak. Satu, bunga flat. Kedua, tidak ada penalti. Ketiga, denda nggak diambil sama dia, tapi dijadiin CSR, gitu. Terus kalau dilunasin beda juga, Bu. Gitu. Jadi Itu BSI. Dilunasin itu kan dari pokok dan margin itu ada terpisah kelihatan. Artinya Ketika kita ngelunasin, kita hanya bayar pokok. ya, Marginnya enggak. itu nggak ada denda ya Pak ya. Enggak ada denda. jadi BSI itu saya rasa dia paham konsep yang dijelaskan apa itu riba. Kalau misalnya konsepnya, ini konsep misalnya nih, konsepnya kreditur kena dosa riba, maka kita seluruh bangsa Indonesia kena riba. Indonesia berhutang dengan bank internasional, Pak. Iya. Sekian ratus ribu triliun. Mau kita menanggung dosa riba, Pak? Nggak mau. Wah, berarti konsepnya salah nih. Kalau konsep itu diterapkan, bener nggak? Kan satu konsep harus kita meyakini dengan sepenuh hati nih, diterapkan di semua. Jangan tinggal di Indonesia, Pak. Kita kena. Mendingan di situ ya, di Brunei. Mendingan di Wangunsari. Oh. Iya. Makanya konsep riba itu tidak seperti itu. Konsep riba itu adalah yang memberikan. Makanya di 278, hai orang-orang beriman, bertawakallah, tinggalkan sisa riba, jangan diambil. Artinya riba itu sesuatu yang diambil dan diambilnya secara batil. Bunga fluktuatif, wah kebatilannya tinggi tuh, Pak. Karena tahun ini bisa naik, tahun depan nggak turun. Tahun depannya lagi naik lagi. Gitu. Itu kebatilannya tinggi tuh. Kemudian apa? Denda. Wah, ini ambil uang denda, kemana duitnya? Duit denda kita itu kadang-kadang nggak tahu, nggak jelas kemana. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Saya pernah mau melunasi, Pak. Kalau dihitung nyicil, itu totalnya 57 juta. Pas saya bilang melunasin, yang keluar berapa? 65 juta. Nah, ada penalti. Ada penalti. Terus Bapak waktu bayar bulan ini Bapak telat 2 hari, Bapak ini telat 3 hari, Bapak 4 hari. Waktu telat itu saya bayarnya nggak ditagih, denda telat. Tapi ketika mau lunasin tuh baru dihitung semua dendanya. Ya. Jadi kalau rumah KPR subsidi mendingan blos aja sampai 15 tahun lunas gitu Pak, jangan yang dipercepat gitu ya. Ya biar nggak kena denda itu ya. Kalau tapi kalau syariah kan enggak. Lunasin kita hanya bayar pokok. Itu baru BSI, Pak, yang melakukan itu. Yang lain belum. Masih ada penalti. BMTDT udah. Kalau BTN syariah, Pak. Pak, kalau BTN syariah kan yang ada nama-nama syariah. BMTDT soalnya. Kalau BTN syariah, saya mindahin sama kayak BMTDT. Nah, nggak tahu, Pak. Yang syariah terdahulu kan memang masih ada konsep bunga yang fluktuatif, masih ada denda yang diambil, bener nggak? Pokoknya selama itu masih diterapkan, ya itu
sudah yang disebut. Pokoknya gini, sesuatu yang memberatkan konsumen deh. Bagaimana cara mengambil duit konsumen? Nah ini juga berat nih. Sebenarnya Gojek itu hampir ini akan dia menjadi riba. Contoh gini, saya masukin uang 20.000 karena saya tahu dari sini ke sana 10.000 nih. Saya masukin 20.000. Ternyata sampai sana saya mau ke sini lagi harus 10.000 kan Pak? Karena jalannya kan dua arah. Dari sana ke sini jadi 12.000. Loh kenapa? Oh karena naik katanya jamnya tinggi. Nah itu tuh. Jadi mau nggak mau kita bukan masukin 2.000 kan? Jadi 10.000 kita masukin lagi ke saldonya. Ini bahaya nih. Gojek tuh harus diingetin tuh. Kayak gitu-gitu karena dia menggunakan algoritma. Gimana caranya menyedot uang tuh sebanyak-banyaknya. Ini bahaya. Makanya nggak boleh pakai robot itu karena begitu tuh. Otak robot kan sama otak manusia beda tuh. Dia gimana caranya mengambil uang sebanyak-banyaknya dengan cara batil. 10.000 ke sini ya, sana ke sini ya 10.000 dong harusnya gitu kan secara Kalau logikanya. dioplanin aja ya. Nah, Iya. Nggak masuk Gojek. nggak masuk Gojek. Kasih aja yang itunya. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Dasar gitu. Gitu. Itu sih sebenarnya konsep riba tuh kayak gitu. Kalau misalnya dibilang orang kredit kena riba, wih kasihan Pak, UKM nggak ada yang mau kredit bank. Padahal kalau dia nunggu dapat duit baru beli rumah, ini nggak kekejar di Indonesia Pak, inflasinya tinggi. Nggak kekejar. Mau kredit takut kena dosa katanya. Gitu. Padahal kreditur itu nggak kena. Kreditur itu dilindungi malah oleh Allah. Boleh. Pinjam kita boleh Pak. Tapi disalahartikan, kalau saya pinjam 5.000 harus baliknya 5.000. Ini persoalan, nggak ada yang mau minjemin lah. Kecuali Bapak minjem ke saya ada ya saya pinjemin nanti kayak gitu kan. Boleh, Pak. Kalau bank boleh. Kalau ada. Nah, kalau misalnya bank atau perusahaan ya nggak ada yang mau Pak. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Rugi. Pertama itu, orang Indonesia minjem tuh lupa balikin. Entah lupa balikin atau dia memang nggak punya kemampuan membayar. Kadang kan orang meminjam itu harusnya yang diperbolehkan itu karena dia punya dana yang tertunda di luar sejumlah itu atau lebih dari itu. Kalau dana di luarnya kurang dari situ yang dia pinjam itu nggak boleh tuh, dia minjem. Dia bukan riba namanya dia dosa, haram dia melakukan itu. Dia tahu nih, Pak saya pinjam 1 juta, nanti saya bayar Rabu. Rabu itu dia dapat 500.000 padahal. Itu nggak boleh. Dia janji bohong kan dia, gitu. Kecuali nanti dia dapat 1,5 juta, dia bilang Pak saya pinjam 1 juta, nanti hari Rabu saya balikin 1 juta. Oke, boleh tuh. Bukan dosa riba Pak. Jadi dosa itu kan macam-macam. Kalau misalnya nggak sholat, ya dosa nggak sholat kayak gitu. Kadang kita diputar-putar di area itu sehingga menakutkan orang gitu untuk